Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita hari ini dengan pembahasan terkait dengan membaca resensi dan resume. Berkenaan dengan membaca, kita semua tentu sudah sangat familiar dengan istilah ini dan kita semuanya pasti sudah bisa membaca. Nah, bagi kita umat Islam, tentunya membaca ini satu hal yang sangat istimewa karena dia tidak saja menjadi perintah pertama, tetapi ini juga ayat yang pertama kali Allah turunkan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana di ayat ini Allah mengawali dengan perintah untuk iqra, untuk membaca. Membaca apa saja? Nah, tentunya ketika bicara terkait dengan membaca, itu tidak sekedar membaca secara tekstual, tetapi juga membaca secara kontekstual. Yang kita baca bukan sebatas ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Kita berusaha mengkaji, kita berusaha untuk memahami, dan seterusnya. Nah, ini mungkin esensi membaca bagi kita umat Islam. Dalam tataran konseptual, membaca ini memiliki banyak definisi, ya. Tapi di sini saya mengutip definisi membaca atau baca di KBBI, di mana KBBI menyebutkan bahwa membaca adalah yang pertama melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati, kemudian juga mengeja atau melafadzkan apa yang tertulis, mengucapkan sesuatu yang tertulis, serta memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan, simbol, gambar, dan lainnya. Nah, ini definisi membaca menurut KBBI. Nah, definisi berikutnya, ini saya coba mengutip pendapatnya Heitleman dalam bukunya Reading in Ancient Words, di mana si Heitleman ini memberikan definisi bahwa reading is verbal process interrelated with thinking and with all other communication abilities, listening, speaking, and writing. Specifically, reading is a process of reconstructing from the printed patterns on the page the ideas and information intended by the author. Nah, jadi membaca ini adalah proses verbal yang menghubungkan antara pemikiran dengan kemampuan komunikasi yang lain seperti mendengar, berbicara, dan menulis. Dan secara spesifik, membaca ini adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau tulisan serta informasi yang digagas oleh penulis. Nah, tentunya definisi membaca tidak hanya terbatas pada dua definisi ini, masih banyak definisi-definisi lain terkait dengan membaca. Pada saat kita membaca, tentu kita tidak ingin bahwa aktivitas membaca ini hanya sekedar untuk entertain atau menghibur diri, tapi kita berharap akan banyak informasi yang kita dapatkan pada saat kita membaca. Nah, dalam konteks kita sebagai muslim, pasti kita ingin bahwa setiap aktivitas kita ini adalah bernilai ibadah. Di antaranya adalah aktivitas membaca. Nah, ini perlunya kita menjadi pembaca yang ingin tahu. Tentang apa manfaat bagiku, dan bagaimana menggunakannya. Nah, ini satu hal yang penting pada saat kita membaca, ya. Ketika kita menentukan satu buku, tentunya kita sangat berharap bahwa kita tahu sedetail mungkin buku ini berbicara tentang apa sih. Kira-kira buku ini memberikan manfaat tidak bagiku. Nah, ketika kita sudah melewati dua hal tersebut dan buku itu dirasa bermanfaat, tentu kita akan
semakin penasaran. Nah, kira-kira bagaimana menggunakannya? Kalau itu adalah misalnya sebuah solusi, gimana menerapkan buku itu dalam kehidupan kita? Nah, 3 hal ini sebenarnya kalau kita tarik dalam mungkin kajian terkait filsafat ilmu, ya, dasar-dasar ilmu, ini adalah 3 hal pokok yang dipelajari, di mana konteks tentang apa itu berkenaan dengan hakikat, ya. Jadi kalau dalam filsafat ilmu itu dikenal dengan ontologi, hakikat, tentang hakikat sesuatu. Nah, kemudian apa manfaat bagiku? Nah, ini berarti berhubungan dengan aksiologi, ya, manfaatnya apa dan bagaimana. Bagaimana itu berarti epistemologi. Kalau dalam ilmu itu kan bagaimana sih mendapatkan ilmu. Nah, kalau dalam konteks membaca berarti bagaimana menggunakan ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, berikut ini terkait dengan jenis-jenis membaca, bahwa membaca itu ada beberapa klasifikasi yang didasarkan pada beberapa aspek sudut pandang. Yang pertama adalah dari sasaran pembaca, itu dibedakan menjadi membaca permulaan dan membaca lanjutan. Nah, untuk kategori ini biasanya kita berarti dalam konteks orang yang sedang belajar membaca. Nah, seumpama ini misalnya anak-anak usia TK atau usia SD awal, dan ini mereka masih dalam tahap permulaan. Nah, kemudian juga ada membaca lanjutan. Nah, ini berarti ya di tingkat-tingkat berikutnya gitu, di mana mereka membacanya sudah tahapannya sudah lebih lanjut. Kemudian dari sudut cara membaca, ini ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, lagi-lagi kalau membaca nyaring ini biasanya ditekankan untuk anak-anak usia TK, usia SD, ya, mereka dituntut untuk bisa membaca nyaring. Atau kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu juga ada kalanya ada tuntutan seperti itu. Nah, kemudian ada membaca dalam hati, berarti ya umumnya kita di kalangan akademisi, mahasiswa, itu membacanya tidak lagi membaca nyaring tapi sudah membaca dalam hati. Nah, berikutnya dari aspek cakupan bahan. Ini ada intensif, ekstensif, nanti ada slide tersendiri. Kemudian ada tujuan membaca, itu ada membaca studi, membaca ekspresif. Ini juga umumnya berkenaan dengan usia-usia dewasa, ya. Khususnya di kalangan akademisi, mahasiswa, ini sangat perlu sekali. Masih di aspek berikutnya yaitu berdasarkan tingkatan tujuan, ya, ini ada membaca dasar, membaca tinjauan, analitis, dan membandingkan. Nah, ini beberapa kategori dari aspek tujuan, ya, tentunya ini didasarkan pada kembali lagi tingkatan pemahaman, ya, tingkatan pemahaman dalam membaca. Kemudian teknik menemukan informasi, fokus. Nah, ini beberapa trik yang mungkin beberapa waktu terakhir ini banyak dikembangkan, ya, istilahnya membaca cepat. Ada selecting, skipping, skimming, scanning, dan guessing. Ini ada beberapa jenisnya. Kemudian didasarkan pada jenis bacaan, itu ada fiksi dan non-fiksi. Terkait ini kita sudah membahas agak detail di pertemuan sebelumnya. Saya akan coba sedikit membahas terkait dengan teknik membaca cepat, ya, karena ini sangat penting bagi kita yang berkecimpung dalam dunia akademisi. Kita dituntut untuk banyak menemukan banyak referensi dengan informasi yang sebanyak-banyaknya, makanya kita perlu salah satunya adalah mengetahui teknik membaca cepat, yaitu skimming dan scanning. Skimming itu adalah teknik membaca yang menggunakan dengan gerakan mata yang cepat untuk bisa berpindah dari satu kata ke kata yang lain, dari satu kalimat ke kalimat lain, dari paragraf satu ke paragraf lain, bahkan dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Nah, ini sangat kita perlukan ketika kita ingin meninjau, ingin mengetahui isi buku yang mungkin dengan ketebalan 100 lembar atau 200 dan seterusnya. Nah, ini kita perlu menerapkan teknik skimming ini agar tidak membutuhkan waktu yang lama gitu untuk bisa mendapatkan informasi. Sementara kalau scanning
Ini adalah teknik membaca yang digunakan ketika sedang mencari informasi yang spesifik, ya. Contohnya pada saat kita mau mencari kata apa ya, book gitu di kamus. Tentunya kita tidak harus membuka selembar demi selembar, tapi kita langsung menuju ke huruf B, ya, indeks huruf B, kemudian kita cari kata book. Nah, ini adalah salah satu contoh scanning. Hal berikutnya yang akan coba saya sedikit singgung yaitu terkait dengan cakupan bacaan. Tadi ada klasifikasi dari cakupan bacaan ini ada membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif itu adalah salah satu teknik membaca juga, di mana kita ketika membaca itu kita berusaha untuk mendapatkan informasi yang sampai sedetail mungkin gitu. Nah, ketika misalnya kita mau membuat makalah atau menulis skripsi atau mau menjadi pemateri dalam sebuah diskusi, tentunya kita harus mencari referensi, kita harus memiliki sumber-sumber informasi yang sangat detail gitu, karena untuk sebuah karya ilmiah itu juga sangat diperlukan informasi yang detail, tidak hanya di permukaan. Sementara kalau membaca ekstensif ini adalah kebalikan. Kalau membaca intensif itu kita dituntut untuk bisa membaca secara detail, sementara kalau membaca ekstensif itu kita membaca dilakukannya tidak harus dengan detail. Jadi hanya ingin mendapatkan informasi pentingnya apa sih gitu dari yang kita baca. Jadi tidak harus sampai detail seperti pada saat kita membaca intensif. Nah, ini terkait dengan membaca dari sudut pandang cakupan bacaan. Baik, setelah sebelumnya tadi kita membahas tentang klasifikasi membaca dan sempat disinggung sedikit berkenaan dengan teknik membaca, kemudian cakupan bacaan. Nah, sekarang mungkin perlu kita mengetahui sampai di level mana sih tingkat membaca kita. Tabel ini mewakili atau menggambarkan menggambarkan kecepatan membaca berdasarkan level ya. Jadi kalau untuk level SD itu dianggap memiliki kecepatan membaca yang baik ketika dalam 1 menit bisa membaca sebanyak 150 sampai 200 kata. Kemudian untuk tingkat SLTP itu 200 sampai 250, SLTA 250 sampai 300, dan perguruan tinggi itu adalah 300 sampai 350. Nah, nanti kita akan coba simulasi. Apakah kita sudah berada di level keempat ini? Apakah kita sudah mampu membaca sebanyak 300 sampai 350 kata per menit? Nanti kita akan coba lihat. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan resensi. Apakah resensi itu? Resensi ini berasal dari bahasa Latin, juga dari bahasa Belanda. Kalau dari bahasa Latin dari kata revider, recenser, atau recensio. Sementara kalau dari bahasa Belanda dari kata resensi, yang artinya menimbang atau menilai sebuah tulisan atau buku. Nah, menimbang atau menilai dalam hal apa, dalam konteks apa? Jadi pada saat kita menulis resensi sebuah buku atau tulisan, itu kita melakukan kajian terhadap isi buku tersebut. Kita coba membahasnya secara detail, kemudian setelah membahas dan mengkaji, kita bisa menemukan apa kelebihan dari buku itu, apa kekurangan dari buku itu. Nah, di sini perlunya kritik dan saran bagi buku tersebut. Nah, pada saat kita memberikan kritikan atau misalnya menemukan kekurangan, tentu tidak dalam rangka untuk menguliti bahwa buku ini tidak baik, tapi lebih untuk memberikan catatan dan perbaikan kepada si penulis. Dengan adanya catatan dan perbaikan, maka kualitas buku ini diharapkan akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya pada saat menulis resensi ini pun kita tidak bisa semau-mau kita, tapi ada beberapa kaidah yang harus kita penuhi. Di antaranya kita harus mencantumkan judul buku, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Nah, bahkan pada saat
resensi ini pun kita sampai mengkritisi jenis kertasnya itu cocok atau tidak gitu. Nah, jadi intinya pada saat melakukan resensi, kita melakukan kajian secara menyeluruh, baik dari aspek konten, kemudian dari aspek layout, dari aspek diksi, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang bisa kita bahas dari buku tersebut. Nah, di sini mungkin esensi dari resensi. Nah, ini adalah salah satu contoh resensi buku. Nah, tentunya pada saat kita akan mencari referensi bagaimana menulis resensi yang baik, ini banyak kita bisa temukan referensinya baik di internet maupun di perpustakaan. Nah, ini tinggal pandai-pandainya kita mencari informasi tersebut. Selain resensi, selanjutnya ada resume. Resume ini adalah ringkasan atau rangkuman, ya, mudahnya seperti itu, dari sebuah karangan atau tulisan yang panjang, ya. Kemudian kita buat seringkas mungkin, mengambil bagian-bagian pokok dari tulisan tersebut. Nah, tapi pada saat meringkas dari yang katakanlah dari 500 halaman menjadi 4 halaman, tentu tidak berarti konteks atau inti dari tulisan itu kita abaikan gitu. Jadi inti dari tulisan itu tetap harus kita tampilkan dalam resume itu. Hanya kita lebih sederhanakan pada poin-poinnya saja. Seperti itu terkait dengan resensi. Selanjutnya terkait dengan blurb, ini sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan kita, tapi saya sengaja menambahkan karena ada kalanya ada sedikit kebingungan membedakan apakah resensi, resume, dan blurb. Kalau tadi resensi itu kita mengkaji ulang buku tersebut, kemudian resume itu kita meringkas. Nah, kalau blurb ini adalah potongan tulisan, ya. Jadi potongan tulisan yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan untuk menarik minat calon pembacanya. Nah, blurb ini umumnya kita temukan di bagian belakang buku. Jadi kalau buku itu kan ada dua sisi, ya, sisi bagian depan atau cover. Nah, sisi belakangnya, bagian belakang ini yang disebut dengan blurb. Blurb ini bukan sebuah kesimpulan atau bukan sebuah ringkasan, tapi justru di blurb ini biasanya ditampilkan satu potongan, ya, satu potongan atau satu bagian tulisan yang itu menjadi poin yang sangat menarik bagi si pembaca gitu. Nah, dengan menampilkan poin menarik itu diharapkan si pembaca ini akan semakin tertarik, ya. Akhirnya karena tertarik dia jadi berkeinginan untuk membeli buku tersebut dan berkeinginan untuk membacanya sampai habis. Nah, makanya untuk blurb ini dibuat benar-benar semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca. Nah, ini saya tampilkan satu contoh blurb dari Kang Abik. Ini adalah blurb novel Bumi Cinta. Ya, ini kira-kira seperti ini contoh dari blurb. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.